Oke. Untuk pertemuan kita yang pada sore hari ini, kita mau bahas tentang B3 ya. B3 dan bagaimana penyimpanan dan distribusinya. Ya. Ini sudah gabung semua kah, Dek? Masih kurang 7. 7, oke. Ya. Saya minta maaf kalau misalnya pertemuan ini harus diundur ya karena pertemuan ini berbenturan dengan mata kuliah semester bawah ya sehingga waktunya harus saya undurkan sedikit supaya bisa saling mengisi gitu ya. Jadi saya minta maaf untuk selanjutnya nanti tetap seperti itu ya kalau pertemuannya tetap pada hari ini ya. Jadi nanti tetap akan mundur 40 menit ya. Dan ini sudah mundur berapa? 8 menit dari 14.40 ya. Saya mulai share aja untuk materinya. Silahkan open kamera ya. Ada yang berkendala dengan open kamera? Tidak ada yang berkendala. Ya. Oke. Ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Untuk penyimpanan B3. B3 itu apa sih? Apa itu B3? Apa itu B3? Ada yang mau bantu? Dia Cika, apa tuh dia Cika? Bahan yang B3 berbahaya dan Cika. beracun. Ya, bahan berbahaya dan beracun. Contohnya apa, Dek? HCl, HCl pekat ya. Apalagi Davina, apa contoh B3, Dek? Selain HCl. Davina Amanda. Selain HCl pekat, apalagi? asam sulfat, Ibu. Ya, H2SO4 ya. Kalau di rumah sakit bahan yang berbahaya
Apa kira-kira? Alia Nur Afifah. Kalau HCl pekat, kemudian H2SO4 pekat, itu biasanya terdapat di laboratorium ya. Nah, kalau di farmasi apa? Yang bahan berbahaya nih, Alia. Kalau di farmasi, apa, Dek? Bahan obat yang mengandung radioaktif ya, Bu? Apa, Dek? Nggak jelas suaranya. Ya, zat-zat anestesi ya, misalnya seperti halutan, sevofuran, ya, itu merupakan zat yang berbahan berbahaya. Ya, karena apa? Gas yang terbentuk ya dari B3 ini bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Taruhlah misalnya halutan gitu ya. Halutan itu kan golongan anestesi umum. Nah, kalau misalnya terjadi kebocoran bisa akan menyebabkan terjadinya hilangnya kesadaran pada petugas yang ada di dekat atau yang terkontaminasi dari B3. Ya. Nah, karena proses penyimpanan B3 itu memerlukan keterampilan dan memerlukan pengetahuan yang lebih, maka ada standar ketenagaan yang harus dipenuhi, ya. Yaitu apa? Sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia harus yang kompeten, ya, memiliki surat izin pengelola, ya, kemudian juga mempunyai surat tanda registrasi sebagai apoteker, mempunyai sertifikat kompetensi, juga wajib mengikuti Continuing Professional Development atau CPD, yaitu suatu proses pendidikan berkelanjutan. Dan di sini juga diberikan pengetahuan bagaimana cara pelayanan kefarmasian yang baik ya, untuk personilnya. Nah, itu dari sudut kualifikasi. Bagaimana dengan tenaga teknik kefarmasiannya? Tenaga teknik kefarmasian diatur oleh keputusan Menteri nomor 679 Menkes tahun 2003 ya, di mana jenjang pendidikannya itu adalah bisa menengah ya. Sekarang menengah juga sudah mulai tidak digunakan ya. Yang digunakan adalah D3 D3 diploma maupun D3 analisa farmasi ya. Ini untuk yang di industri analisa farmasi. Nah, kemudian standar daripada struktur organisasi dari orang-orang pelaksana di dalam penyimpanan B3 ini dikepalai oleh apoteker, ya. Kemudian dibantu oleh sekretaris instalasi farmasi. Kemudian pada depo-depo, ya, depo-depo perawatan harus ada apoteker penanggung jawabnya, ya, penanggung jawab masing-masing depo. Pada depo farmasi rawat jalan, maka koordinatornya adalah depo rawat jalan. Ya. Kemudian instalasi farmasi, instalasi gawat darurat, ya, juga menunjuk satu tenaga depo. Ya. Demikian juga untuk bedah sentral, ya, itu juga harus ada apoteker penanggung jawabnya. Nah, standar fasilitas di sini sarana dan prasarana yang digunakan di dalam proses penyimpanan B3. Ya. Yang pertama adalah ruangan. Ruangan penyimpanan B3 yang pertama harus terlindung dari sinar matahari langsung.
Kemudian sirkulasi udara juga harus baik, ya. Suhu ruangan adalah 15 sampai dengan 25 derajat Celcius, ya. Dan ini dibuktikan dengan adanya apa? Indikator suhu, ya. Kemudian harus tertera alat pemadam api ringan, ya, atau APAR. Kemudian harus ada alat pelindung diri atau APD, ya. Kemudian pelaporan komunikasi, ya. Juga peralatan tanda-tanda ada peringatan. Itu harus disiapkan. Nah, untuk gudangnya sendiri harus ada tulisan warning atau perhatian area penyimpanan bahan kimia yang berbahaya. Itu. Terus kemudian ada nama gudangnya apa, B3-nya apa, gitu ya. Nah, sarana dan prasarana ini juga harus disertai dengan adanya APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri di sini ada masker, sarung tangan, dan kacamata Google. Kemudian ada gelas ukur, juga ada keran air wash, di mana apabila terpercik atau terkena pada mata kita, ya, dengan paparan B3 ini tadi, maka harus segera dibersihkan dengan air yang mempunyai tekanan tertentu, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau terpercik pada mata itu bisa segera dibersihkan. Selain itu harus ada MSDS, ya, Material Safety Data Sheet, ya, yang dikeluarkan oleh pabrik. Tuh. Nah, tempat penyimpanan limbah ini harus kedap, ya. Kalau sudah menjadi limbah itu harus kedap dari kebocoran, ya, tidak boleh bocor, ya. Kemudian juga harus berlantai beton, ya. Kemudian drainasi atau sirkulasi udara juga harus baik, ya. Kemudian harus ada tersedia sumber air yang cukup, ya. Itu adalah tempat penyimpanan B3. Selain itu juga harus mudah diakses, ya, oleh kendaraan yang akan mengumpulkan dan mengangkut daripada B3. Kalau B3 ini tadi limbah B3 ini tadi diolah oleh pihak yang ketiga, maka kendaraan harus bisa akses masuk dengan baik, ya. Kemudian tidak boleh kena banjir dan segala macam, ya. Nah, bagaimana penanganan limbah? Penanganan limbah B3 harus dikelompokkan sifat kimianya. Apakah B3 yang mengalami infeksius, apakah B3 yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah, udara, dan air, ya, harus diperhitungkan. Juga harus bisa mengatur penggunaan alat-alat yang bisa menyebabkan adanya B3, ya. Jadi kalau awalnya bukan obat yang termasuk B3, tetapi karena limbahnya menyebabkan B3, maka harus dikurangi penggunaannya, ya. Kemudian cara pencatatan, kemudian tanggal keluar, tanggal masuk, dan segala macam, ya. Nah, ini APD yang harus digunakan ada tanda-tanda lokalisir, jadi harus tempatnya itu harus dilokalisir, ya, tidak boleh kalau menjadi ada obat yang merupakan B3, taruhlah misalnya sitostatika gitu ya, pecah gitu ya. Maka ini harus kita membersihkannya harus menggunakan APD. APD di sini baik apron. Sebentar, saya izin untuk minum.
Ya. Jadi penggunaan kacamata Google, sarung tangan, kemudian pasir yang berklorin, ya ini juga harus merupakan bagian-bagian dari spill kit yang harus disiapkan untuk pengatasan bila terjadi tumpahan. Ya, tuh. Nah, pelatihan itu harus dilakukan dari petugas yang sudah tersertifikasi kepada staf-staf tim K3 atau keselamatan kerja, serta sosialisasi ke seluruh staf yang ada di rumah sakit. Ya. Kemudian pemberian label-label di mana label ini akan memberikan identifikasi daripada jenis B3-nya. Ya. Simbol dasar bentuk daripada simbol-simbol tersebut harus dibuat dan menunjukkan bahwa ini loh ada tempat penyimpanan untuk B3 gitu. Nah, seperti ini ya. Ini gambaran kalau misalnya B3 tadi diklasifikasikan sebagai bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Warna dasar warna putih ya, kemudian garisnya warna tebal, warna merah. Ini menunjukkan bahwa ada berbahaya, simbol berbahaya di sini ya. Kemudian digambarkan bahwa kalau ini mudah meledak maka dituliskan di situ ya. Warna hitam simbol menunjukkan suatu bahan yang pada suhu umum yaitu 25 sampai 30 bisa menyebabkan terjadinya ledakan yang mudah meledak, mudah terbakar. Ini mesti harus hati-hati di dalam proses penyimpanannya. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain di dalam penyimpanan B3 harus ada identifikasinya, ya. Tidak boleh dekat sama api, tidak boleh terpapar sinar matahari langsung, harus berhati-hati, tidak boleh sembarangan, ya. Kemudian ada tanda seru dan juga ada tanda-tanda yang lain yang di situ mendukung bahwa obat ini adalah termasuk B3 dan harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi kontaminasi terhadap bahan-bahan berbahaya ini tadi. Nah, itu tentang B3 ya. Saya lanjutkan dengan distribusi ya, cara distribusi obat yang baik. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Jadi TDOB adalah cara distribusi obat yang baik. Tadi bagian daripada B3 ya, kita sudah bahas sedikit ya tentang B3. Sebenarnya yang banyak pembahasan itu tentang limbahnya ya. Tapi penyimpanan obat-obat B3 jelas-jelas harus jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari dekat dengan api karena mudah meledak, juga jauh dengan tekanan yang terlalu tinggi, ya bisa juga menyebabkan meledak. Kemudian jauh dari paparan sinar matahari, ini penting sekali untuk diingat, ya. Kemudian sirkulasi udara harus bagus di situ. Ya. Nah, apa sih sebenarnya proses daripada penyimpanan daripada pendistribusian obat yang baik itu? Yang utama adalah bagaimana caranya kita menjaga mutu, ya, mutu daripada persediaan tersebut tetap bagus sampai dengan kepada pasien, ya. Tuh.
penyerapan daripada CDOB ya, sehingga menyebabkan efektivitas daripada obat tersebut menjadi lebih baik ya. Kalau kita distribusinya bagus, dipenuhi standar penyimpanan yang baik, maka komposisi atau kapasitas atau komponen-komponen daripada obat-obat tersebut adalah tetap baik ya. Tuh. Nah, kalau terjaga kondisi daripada penyimpanan ini baik, otomatis obat ini akan aman sampai dengan dia kedaluarsa pun mendekati kedaluarsa itu masih aman, ya masih mutunya masih tetap baik, ya tuh. Layanan kesehatan jangan sampai kalau sudah terjadi ED ya, kalau ED itu berarti sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi ya tuh. Tapi kalau mendekati ED itu masih bisa digunakan ya tuh. Yang bertanggung jawab pada terhadap mutu itu adalah layanan kesehatan ya, baik rumah sakit, puskesmas, gudang farmasi ya, apotek, klinik ya. Ini semua harus bertanggung jawab terhadap distribusi obat yang baik ya. Baik dari pusatnya, BPF pusat maupun cabang ini harus bagus ya. Kenapa mutu itu penting untuk mencapai daripada efektivitas obatnya? Kalau mutunya baik, maka efektivitas obat akan tetap baik seperti yang sudah diinformasikan oleh pabrik. Ya, tuh. Nah, manajemen mutu ini juga harus mempertahankan ya sistem mutu yang mencakup dalam tanggung jawab, proses, dan langkah manajemen resiko. Ya. Bagaimana manajemen resiko itu dihitung? Ya. Kita harus bisa tahu berapa lama bahan tersebut mengalami kerusakan. Jadi syarat-syaratnya apa saja? Oh, obat ini ternyata dia hanya bisa disimpan pada suhu kamar dengan suhu 20, kurang dari 25. Itu berarti kita harus memperhatikan bahwa kalau di atas 25 derajat Celcius potensi sekali akan terjadi kerusakan. Itu. Nah, distribusi di sini adalah memastikan bahwa mutu obat dan bahan obat dan integritas daripada rantai distribusi itu dipertahankan sampai dengan proses itu selesai ya pada waktu diberikan kepada pasien. Jadi mulai dari proses pengadaan ya, kemudian penyimpanan sampai dengan pendistribusian ini mutu ini harus tetap dibawa sampai diberikan kepada pasien. Ini mutu harus tetap baik. Sampai dengan digunakan oleh pasien itu tetap harus baik ya. Sistem mutu harus mencakup prinsip manajemen resiko. Ya. Kemudian sistem mutu harus memastikan bahwa ada obat atau alat-alat ada obat atau bahan obat yang diperoleh itu disimpan ya. Kemudian harus dilaporkan kalau misalnya ada kecacatan ya. Tuh. Kemudian bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelayanan ya. Obat atau bahan aktif ya yang dikirim ataupun yang diterima itu harus tepat waktu. Karena apa? Dengan tepat waktu, pendistribusiannya tepat waktu, maka kondisi daripada efektivitas obat semakin terjaga. Ya. Jadi tidak ada lagi yang menjadi terapi tertunda karena obat tidak tersedia. Itu sudah tidak ada lagi. Ya. Terus kemudian
obat dan bahan obat yang dikirim oleh penerima ya tepat waktu, artinya obat tersebut jangan sampai mengalami perubahan proses distribusinya ya. Ya, jangan sampai proses distribusi ini mempengaruhi mutu daripada obat. Oleh sebab itu harus ada cara distribusi obat yang benar. Ya. Kemudian juga terkait mutu, ya, ini harus diperbaharui ya pengetahuan tentang mutu ini supaya kita memberikan pelayanan itu menjadi tetap baik. Ya. Tindakan pencegahan dan perbaikan harus diambil dengan tepat waktu, ya. Mencegah penyimpanan sesuai dengan prinsip manajemen resiko. Nah, manajemen resiko itu apa? Manajemen resiko itu adalah suatu keadaan, ya, suatu proses sistematis. Sistematis itu menyeluruh yang menilai, mengendalikan, dan mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan dan mengkaji resiko terhadap mutu obat, bahan obat. Ya. Hal ini dilakukan secara proaktif ya, maupun retrospektif. Artinya retrospektif itu kita melihat hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang lampau, kemudian kita pelajari nilai positifnya saat ini bisa digunakan di mana. Gitu. Ya. Kalau proaktif berarti dari yang mau terjadi kendala itu harus sudah diantisipasi jauh-jauh sebelumnya. Ya. Kemudian harus menerapkan penilaian resiko cara berkesinambungan dan menerapkan menjadi penanganan resiko atau potensi resiko. Ya. Jadi kita harus mengarah kepada bagaimana obat ini diamankan ya sampai dengan kondisi yang tetap bagus ya, diterima ke pasien ini tetap bagus ya. Sehingga apa? Bisa membantu untuk terapi ya. Menjalankan evaluasi demi keselamatan pasien ya, keselamatan pasien. Mengatur tentang pembuatan dan pengelolaan dokumentasi ya yang terkait dengan informasi obat atau bahan obat ya. Itu harus ditekankan. Dokumentasi ini sering sekali terlupa. Ya, kenapa? Orang tidak selalu perhatian dengan hal-hal yang kecil itu. Kelihatannya kecil, tapi dokumentasi ini penting sekali untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukan CDOB. Itu. Ya. Macet. Nah, ya, penanggung jawab di sini antara lain menyusun, memastikan, mempertahankan, menerapkan sistem manajemen mutu. Ya, jadi yang membuat itu adalah penanggung jawab. Jadi apoteker ini harus bisa membuat standar operasional prosedur misalnya, gitu ya, untuk bisa memastikan, mempertahankan dan menyusun ya zat-zat ini tadi supaya mutunya tetap baik. Gitu. Ya. Kemudian fokus pada pengelolaan kegiatan yang menjadi wewenangnya. Ya. Akurasi mutu dokumentasi, ya jangan sampai dokumentasi itu tidak ada. Ya. Dokumentasi itu sangat penting. Ya. Kemudian menyusun atau menyusun program pelatihan dasar dan pelatihan yang CDOB untuk semua personel yang terkait dalam kegiatan distribusi. Mengkoordinasikan dan melakukan dengan segera setiap ada kegiatan penarikan obat atau bahan obat. Jadi di sini
misalnya pemerintah itu menerapkan ada penarikan obat golongan paracetamol misalnya. Nah, ini kita harus dengan cekatan menanyakan ada enggak informasi terkait dengan penarikan obat tersebut. Apakah tempat pelayanan kita berdampak atau tidak, paling tidak kita harus tahu ya bagaimana pendistribusiannya, apakah sudah benar ataukah belum ya. Kalau belum berarti kita harus memperbaiki. Misalnya nggak ada personelnya yang bertanggung jawabannya dirangkep dengan kepala instalasi misalnya. Nah, ini harus dicarikan solusi. Ya. Kemudian mengkoordinasikan dan melakukan dengan segera setiap kegiatan penarikan obat atau bahan obat. Ya. Harus dikomunikasikan. Dokter harus diinformasikan. Ya. Memastikan bahwa keluhan pelanggan ditangani dengan baik. Meluluskan obat atau bahan obat atau obat kembalian yang dikembalikan di dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi di sini kalau misalnya ada obat yang harus ditarik, maka kita harus memastikan dulu ya apakah tindakan menarik semua obat yang ada ini sudah disertai dengan proses pengamanannya. Ya. Misal, harus diperhatikan cara distribusinya, misalnya obat-obat golongan halutan tadi itu ya. Kemudian distribusinya dia harus didistribusikan ke tempatnya OK. Misalnya seperti itu. Nah, ini harus ada standar operasional prosedurnya bagaimana mengeluarkan obat anestesi umum ini tadi ke tempatnya OK. Ya. Jadi harus dilakukan tahapan-tahapan atau standar operasional prosedur. Ya. Kalau seandainya terjadi sesuatu, ya itu kita sudah punya senjata, kita sudah ada datanya. Gitu. Terus kalau ada keluhan dari pelanggan, misal obatnya ini kok nggak bisa berfungsi dengan baik ya, nah kita itu suatu pertanyaan yang sangat mendalam, ya kita harus segera melakukan evaluasi. Ya. Apa yang dikatakan oleh pasien itu perlu nggak dilakukan evaluasi? Sangat perlu, ya sangat perlu. Nah, juga meluluskan obat atau bahan obat untuk dikembalikan atau dikembalikan atau dilakukan inspeksi, ya, inspeksi. Nah, turut juga pembuatan perjanjian atau kontrak kerjasama. Kalau misalnya kontraknya bernilai sekian JT, misalnya sekian juta. Terus habis itu yang diundang adalah BBF setempat, misalnya seperti itu. Nah, dengan menentukan ABCD ini tadi, ada kendala enggak? Kalau ada kendala, berarti kita harus turun, kita bicarakan dulu. Ya. Kalau tidak ada kendala, berarti harus disimpan dengan baik dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk di dalam proses pengambilan keputusan di dalam mengkarantina barang ya harus benar-benar diperhatikan fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Ya, jangan sampai ini sudah kedaluarsa, ini sudah tidak bisa memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Berarti ini barang rusak, ya sudah ditaruh seadanya. Ini tidak bisa. Harus dilakukan apa? Harus dilakukan pendataan pertama. Yang kedua, harus dicek bagaimana kondisinya. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah bagaimana caranya mengembalikan obat-obat tersebut kepada distributor. Nah, ini penting sekali ya untuk mengurangi kos atau biaya yang harus keluar karena kita tidak bisa mempertanggungan tugas kita. Itu lebih soro ya. Nah, pelatihan ya, semua SDM harus
paham tentang CDOB ini. Kemudian mampu mengidentifikasi dan menghindari adanya obat atau bahan obat palsu. Ya. Ini harus penting sekali dipahami. Ya. Jangan sampai karena tergiur dengan uang atau iming-iming yang meyakinkan, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya ini bahaya banget. Ya. Jadi jangan sampai terjadi. Kemudian pelatihan khusus dan seleksi yang ketat pada personel yang menangani obat atau bahan obat khusus seperti radioaktif, narkotika, psikotropika, prekursor, ya. Ini aktif sekali harus dilakukan monitoring. Semua dokumentasi pelatihan harus didokumentasikan dengan baik dan mudah untuk dilakukan evaluasi. Nah, untuk bangunan dan peralatan ya bisa dilihat ya status obatnya bagaimana. Ada kelahan atau tidak. Kelahan itu adalah keluhan dari pelanggan yang sudah dituliskan dan harus di follow up, itu namanya kelahan. Ya. Bagaimana kedaluarsanya dikembalikan atau tidak, ya tuh. Kemudian khusus daripada parameter-parameter yang ada, ya seperti kelembapan, suhu dan segala macam harus disediakan kalibratornya, ya. Tuh. Area penyimpanan dan pengiriman harus bersih. Kalau tidak ada yang jelas harus bersih, ya. Kalau misalnya ada sesuatu itu harus dikomunikasikan supaya sesuatu itu pergi dengan tidak membuat kita terluka, ya. Tuh. Jadi harus dikembalikan. Kalau misalnya pengembaliannya susah bagaimana? Ya harus ada tempat, ya, tempat untuk karantina. Ya. Perlu dikondisikan secara khusus, ya, parameter atau indikator suhu, misalnya suhu kelembapan dan segala macam. Ya. Tersedia khusus untuk obat-obat khusus, ya. Tersedia tempat khusus ya untuk obat-obat khusus. Akses masuk ke area penerimaan, penyimpanan, pengiriman hanya diberikan kepada personil yang berwenang. Ya. Tersedia prosedur tertulis dari setiap personil yang mengikuti akses, ya. Kemudian juga harus bebas dari hukum, ya. Kemudian juga tentang harus bebas serangga, ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Dengan adanya sistem computerized atau penggunaan teknologi, ini sangat penting sekali ya. Kalau sekarang itu sudah tidak ada yang konvensional, itu tidak ada, jarang sekali. Ya. Jadi di sini sistem computerized ini adalah suatu langkah untuk mempermudah pelaksanaan kerja kita. Ya. Penggunaan obat atau penggunaan tempat ini tadi harus benar-benar dilakukan kajian, ya. Apakah mengganggu pelayanan ataukah tidak, ya. Data yang dimasukkan ke dalam komputer harus dilakukan oleh personel yang berwenang, ya. Bukan orang yang tidak berwenang kemudian ikut-ikutan mengerjakan, tidak bisa. Ya. Memungkinkan untuk seluruh penelusuran 3 tahun ke belakang bila dilakukan transmisi, ya, secara elektronik. Jadi harus kita lihat, ya, apakah data-data ini tadi sudah sesuai apa belum. Nah, tersedia prosedur. Nah, ini loh, ya, penting sekali adanya standar operasional prosedur ini. Karena apa? Dengan adanya standar operasional prosedur, ini semua orang itu akan bisa membaca dan bisa melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian juga harus dapat diamankan. Ya.
Nah, ini untuk pendistribusian dengan kondisi cold chain atau pendistribusian dengan kondisi dingin, ya. Apa yang harus dikondisikan dengan dingin ini? Contohnya, apa, Adik, yang untuk harus kondisi dingin ini? Kondisi yang dingin ini kira-kira harus apa saja yang harus kita perhatikan? Contohnya, Devinda Rahman. Apa, Dek, contohnya untuk cold chain ini? Kelihatannya kalau distribusi, terus penyimpanan, itu biasanya hal-hal yang sepele, ya, hal-hal yang sepele, yang sekiranya kurang diperhatikan. Tetapi ini, maaf, saya ambil angkat sebentar. Halo, Pit, maaf, aku masih ngajar dengan Pak Dian aja. Ya, jadi di sini untuk obat-obat yang kondisinya perlu kondisi dingin, itu harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena apa? Jangan sampai rantai dingin yang sudah disiapkan dari pabrik itu menjadi rusak karena proses distribusi yang tidak standar. Ya. Contoh obat-obat yang dengan cold chain ini apa? Tadi saya minta tolong sama Dewinda. Apa, Dek? Dewinda Rahman. Apa, Dek? Dewinda? Ada? Dewinda Rahman? Di sini kameranya ada, tapi wajahnya tidak ada, tidak ada aktivitas. Dewinda ada? Alia Senja? Iya, Ibu. Ya, apa, Dek? Oh, pantesan Dewinda itu dipasangnya gambarnya tok diem, orangnya enggak kelihatan. Baru sekarang kelihatan. Bu, mohon maaf lagi ke kamar mandi. Oh, gitu. Pantesan tadi wajahnya kok nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, contohnya apa, Dek? Alia tadi? Seperti insulin. Insulin, ya. Apalagi? Ananda Nabila. Yang harus dalam kondisi dingin. Selain insulin. Zat-zat imun, ya. Antibodi. IgG, ya. Vaksin, ya, betul, vaksin. Kemudian zat-zat yang perlu kondisi dingin itu misalnya seperti tadi vaksin, insulin, kemudian serum, ya, anti difteri serum, kemudian anti tetanus serum, ya, terus kemudian antibodi IgG, IgM, ya, itu perlu kondisi dingin, ya. Terima kasih. Jadi tujuan distribusi di sini yang membutuhkan kondisi dingin itu memang benar-benar harus disiapkan kondisinya, ya.
Agar apa? Agar bisa kondisinya ini memang benar-benar tetap menjaga kondisi daripada obatnya itu tetap baik ya sampai dengan diberikan kepada pasien ya tuh. Kemudian untuk menjaga kelangsungan persediaan ya mengendalikan persediaan ya itu tujuan daripada distribusi itu. Nah, langkah-langkah dalam distribusi itu harus dipertimbangkan satu, ya, frekuensi. Nah, frekuensi atau proses nanti akan didistribusikan itu berapa kali dalam 1 minggu, taruhlah misalnya seperti itu. Ya, ini juga harus dipertimbangkan bagaimana jaraknya, jarak distribusinya. Apakah masih lingkup dalam satu area rumah sakit ataukah harus sudah keluar dari rumah sakit ya ini harus dipertimbangkan apakah nanti kontainer atau tempat untuk yang digunakan di proses distribusi ini cukup enggak proses pendinginannya kalau enggak harus disiapkan itu aspeknya misalnya ya terus kemudian fungsi daripada indikator suhunya apakah berfungsi dengan baik ataukah tidak gitu ya. Jadi jarak distribusi, biaya distribusi yang tersedia ya. Terus kemudian jumlah atau jenis obat itu juga harus dipertimbangkan ya. Karena itu harus mempertimbangkan bagaimana sisa stok, bagaimana pula penyakit, jumlah kunjungan dan segala macam. Ya itu adalah langkah-langkah di dalam distribusi ya. Nah, dalam menyerahkan obat ke dalam kepada pelayanan ini juga harus melalui tahapan ya. Harus disertai dokumennya, ya obat yang diberikan apa saja, suhunya berapa, kemudian jumlahnya berapa, penerimanya siapa, ya itu harus jelas dokumennya semua. Cold chain atau rantai dingin ini misalnya untuk vaksin ya. Vaksin itu kalau sudah harganya itu sudah mahal ya, terus kemudian kita penanganannya tidak baik, rantai dinginnya ini pecah ya atau rantai dinginnya tidak terjaga ya, maka akan sia-sia eman ya tuh. Salah satu bentuk dari rantai pasok produk dengan menjaga suhu agar produk tetap terjaga dengan baik pada rentang suhu yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian manajemen rantai dingin ya di industri farmasi itu berkaitan dengan proses penyimpanan dan pendistribusian. Ya, kemudian pemantauan. Nah, pemantauan di sini nih memang harus dilakukan ya. Untuk apa? Mengontrol apakah proses penyimpanan itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak gitu. Nah, di dalam proses memantau itu ada regulasi ya. Regulasinya di sini untuk menentukan critical point atau menentukan analisa titik kritis. Titik kritis di sini yang akan menentukan bagaimana apakah sudah tercapai atau belum ya, proses regulasi yang sudah ditetapkan. Kemudian perubahan kondisi lingkungan, misalnya listriknya padam. Ya. Berapa lama padam ini tadi bisa menyebabkan kondisi berubah? Apakah 1 hari, apakah 2 hari, ataukah berapa jam? Ya, itu semua harus diteliti ya, supaya kondisi rantai dingin ini tetap terjaga. Ya, tuh. Dan kalau misalnya sudah terjadi proses rantai dingin ini tidak tercapai, boleh enggak sediaan tersebut tetap digunakan? Nah, nih
Jadi tidak boleh digunakan kembali kalau sudah mengalami proses kondisi daripada rantai dingin ini yang sudah terputus, tidak bisa. Ya. Harus melalui penelitian dulu baru dinyatakan bahwa ini obat bisa digunakan. Ya. Jadi produk-produk seperti vaksin, ya, kemudian produk biologis itu misalnya seperti serum, ya, serum yang berasal dari manusia, ya. Kemudian untuk perawatan onkologi, ya, obat-obat kemostatika yang memerlukan kondisi dingin, ya. Kemudian insulin dan obat-obat yang lain itu harus dipertimbangkan, ya. Harus mempunyai sertifikat cara distribusi obat yang baik, ya, dengan CCP. CCP artinya cold chain product, ya. Selama proses pengiriman harus tersedia sistem kontrol yang tervalidasi, ya. Jadi terukur. Kemudian untuk memastikan kondisi transportasi yang benar, ya, dipertahankan antara fasilitas distribusi dan pelanggan. Ya. Pelanggan harus mendapatkan data suhu serah terima. Jadi kalau misalnya ada PBF datang membawa obat dengan kondisi dingin, harus ada indikatornya, indikator suhunya. Berapa suhu yang tertera di situ? Kalau misalnya batasan suhunya di situ adalah 25, ternyata kalian menerima itu 30. Nah, ini berarti harus dikembalikan. Ya. Nah, bagaimana personil dan pelatihannya? Ya. Untuk proses cold chain ini harus ada proses pelatihan dan proses sosialisasinya. Ya. Untuk memastikan bahwa CDOB sudah bisa dilaksanakan di layanan kesehatan tersebut. Nah, gitu. Harus dipastikan bahwa setiap personel memahami tanggung jawab, ya, khususnya pelatihan juga dilakukan terhadap pengemudi dan penanggung jawabnya agar kondisinya memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya, tuh. Nah, ini bangunan, ya, bangunan harus seperti apa, yang jelas harus tidak banjir, ya. Kemudian proses penyimpanannya mudah, tidak terlalu tinggi, ya. Terus kemudian juga ini apa, kondisi kotoran itu harus bisa dimusnahkan, ya. Harus proses penumpukan kotoran yang biasanya, jadi kalau di logistik itu sebaiknya temboknya itu bukan berbentuk siku tetapi berbentuk lengkung, ya, tuh. Nah, area karantina ini harus dipisahkan, ya. Apakah dari produk yang rusak atau administrasi belum selesai atau bagaimana, ini harus jelas, ya, harus jelas. Kemudian bangunan yang digunakan untuk menyimpan produk rantai dingin harus dipastikan mempunyai keamanan yang memadai. Artinya kalau misalnya ada yang berbuat tidak baik gitu, ya, ini sudah ada akses bagaimana pihak yang berwenang membantu di dalam proses mengamankan, ya. Atau, ya, obat yang perlu kondisi dingin, ya, ternyata sampai di tempat penerimaan sudah tidak dingin lagi. Nah, ini harus ditelusuri, ya. Kalau misalnya indikatornya yang rusak, ya mesti harus segera diganti, ya. Tapi kalau misalnya SDM-nya yang nggak ada, ya harus diusahakan supaya SDM-nya ada, gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses karantina. Nah, produk rantai dingin, ya, itu harus memenuhi kriteria tertentu. Misal, ya, misal freezer atau pendingin dengan suhu min 25 derajat Celcius, ya, sampai dengan tingkat 0 misalnya.
Ini harus ada persiapkan ya. Jangan sampai fasilitas lemari dingin ini tidak terpenuhi karena tidak ada fasilitasnya. Nah, ini eman ya, itu eman. Kemudian ruang dengan suhu terjaga, ya, cool room dan freezer room, ya. Harus dikunci, harus ini nanti silakan baca sendiri ya. Chiller dan freezer ya dirancang untuk menyimpan produk rantai dingin ya. Kemudian juga harus diperhatikan bagaimana suhu yang dipersyaratkan ya. Kemudian alarm ya, perlu diberikan alarm jika penyimpanannya melampaui suhu yang sudah ditentukan misalnya. Ini harus ada alarmnya sehingga orang bisa langsung terkoneksi dan segera bisa mengganti kalau misalnya memang bisa diganti ya. Tuh. Nah, untuk vaksin memang harus ada sekarang itu sudah ada file yang dengan penggunaan teknologi itu menggunakan apa itu termal, jadi pengaruh paparan panas gitu ya. Jadi untuk vaksin-vaksin itu ada botol pengamannya yang di situ itu berupa plastik ya, berupa plastik atau vial atau bentuk semacam stiker gitu ya, untuk menunjukkan bahwa oh ini loh kondisinya tetap baik. Jadi tidak bisa kita itu merekayasa supaya menjadi benar-benar ada gitu, nggak bisa. Ini harus bertahap dan harus disiapkan dari mulai awal ya. Tuh. Dalam proses operasionalnya itu memang harus rantai dinginnya harus ada kesiapannya, harus ada dokumennya, ada obatnya, kemudian ada bagaimana number batch-nya ya. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak terpenuhi bagaimana? Kalau misalnya kita lihat ini tingkat urgensinya atau tingkat kegawatannya ya. Kalau misalnya dari dokumennya semua datanya ada, tapi ternyata tanggal kedaluarsanya berbeda, maka tinggal dicocokkan aja. Kalau berbeda ya langsung dicoret, ditulis sih yang betul gitu, dan dikomunikasikan dengan pengirim barang ya. Nah, kondisi vaksin yang ada VVM-nya atau vaksin file monitor ini penting sekali ya, karena dengan mengalami perubahan dari kondisi C ke D, nah ini sudah kalau sudah masuk ke D berarti tidak bisa digunakan ya. Tuh. Nah, produk yang harus tertera pada faktur dan tertera pada surat pengantar harus sama ya, bla 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 bla, itu silakan nanti baca sendiri. Nah, ini pada penyimpanan ya, ingat ya, seperti obat DPT ya, atau obat polio ya, polio. Kalau polio itu dalam bentuk oral, polio vaksin atau OPV itu bisa disimpan pada suhu min 15 derajat Celcius sampai dengan min 25 derajat Celcius ya. Jadi ini kudu harus diperhatikan ya. Apalagi kalau misalnya ada perubahan dari kemasan tersebut. Nah, ini sudah sulit sekali untuk kita bisa telusuri kalau data-data kita nggak lengkap. Ya. Nah, ini kalau seandainya listrik padam apa yang harus dilakukan? Ya, tuh. Silakan baca sendiri nanti. Pengiriman, ya, ada first in first out ya. Ini mesti harus diperhatikan ya. Kemudian pemeliharaan, ya di sini ada vaksin-vaksin itu
kalau dia disimpan dalam kondisi yang dingin, boleh enggak sampai beku? Ya, harus dihindari pembekuan ini. Kecuali pada oral OPV, ya. Oral OPV ini pun juga harus dalam kondisi tetap dalam kondisi cair dan diberikan kepada pasien itu dengan kondisi yang sudah mendekati suhu tubuh pasien. Jadi kalau sudah vaksin ini dikeluarkan dari freezer dan mau diberikan kepada pasien, ini harus dihitung, ya. Jangan sampai yang sudah dikeluarkan ini dikembalikan lagi dengan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan. Kita lihat bagaimana indikator VVM-nya. Ya. Indikator VVM itu akan memberikan tanda, ya, bahwa kalau terjadi perubahan di situ, maka akan menunjukkan bahwa semakin bias antara indikator yang menunjukkan bahwa vaksin ini benar-benar masih berfungsi, ya, dengan kondisi yang sudah burem, ya, ini harus bisa dipertimbangkan. Jangan sampai kalau sudah mencapai titik D, ya, indikator menunjukkan kondisi D, ya, harus disendirikan, ya, harus dikomunikasikan dengan pihak distributor maupun pabrik apakah ini bisa digunakan atau tidak, dan harus disendirikan dan harus dikasih standar operasional prosedur bagaimana mengkarantina barang-barang yang seperti ini. Ya, tuh. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain-lainnya silakan nanti baca sendiri, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum ada, ya. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini, ya. Dan untuk tugas yang kemarin, saya sudah lihat beberapa, belum seluruhnya memang, tapi saya rasa sudah cukup lumayan, ya. Tentang ketelitian di dalam identifikasi, ya, apakah ini termasuk high alert, ataukah termasuk obat yang LASA, ataukah termasuk obat yang tidak termasuk LASA maupun tidak termasuk pada obat high alert, itu bagaimana proses identifikasinya harus dilakukan dengan teliti, ya. Bagaimana proses pengeluaran obat-obat tersebut juga harus dipertimbangkan dengan baik, ya. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri sampai di sini, ya. Selamat sore.